Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapatkan tugas baca lagi, yaitu tugas baca 7 bab 3 dari dari buku Madilog, yaitu bab 3 ilmu alam skincare. Sudah kita katakan bahwa timbul tumbuh tumbangnya Indonesia merdeka di dunia. Pada industri kita berjumpa dengan perwakilan dan teknik ilmu alam dan pesawat skincare dan teknik tidak bisa dipisahkan seperti juga kodrat dan benda. Semua negara merdeka sekarang memaksimalkan merealisasikan pendapat pendapat dipakainya sendiri oleh pesaing dalam perniagaan atau peperangan Indonesia. Janganlah bermimpi dia akan bisa leluasa bisa mengembangkan selama pemerintahan Indonesia dikendalikan, dipengaruhi atau diawasi oleh negara lain. Walaupun Indonesia terkaya di dunia, tetapi selama ilmu alam tidak merdeka seperti politik negaranya, maka kekayaan Indonesia bukan akan menjadi penduduk Indonesia sejak politik dan kecerdasan bangsa asing akan memakai kekayaan Indonesia yang memastikan belenggunya Indonesia seperti alur kobra. Ilmu apa saja kalau kita gila asalkan kita berjumpa dengan Aristoteles yang menjadi guru besar dari ahli ilmu pikir Arab. Marx tidak bosan memberikan pujian, yaitu Aristoteles tidak boleh dilupakan dalam ilmu alam, demokratis dan hemat Heraklit, bapak teori molekul dan atom. Bapak di Atletia makin berarti semakin dunia kita bertambah tua. Pada bangsa Arab, orang Barat berterima kasih pada bangsa ini menyimpan dan memajukan kecerdasan Yunani. Tetapi barang siapa di antara pembaca ini berniat hendak mendalamkan pengetahuan tentang sesuatu cabang dari ilmu bukti, maka masa sekarang cukup jalan buat untuk menyampaikan maksudnya. Dan lagi maksud buku ini terutama ialah mengemukakan cara berpikir yang tangkas. Dalam skincare sendiri pun ada berlainan yang diutamakan oleh masing-masing cabang. Sebagaimana ilmu alam dan kimia lain sekarang dipengaruhi oleh dan didasarkan atas listrik, begitu pula semua cabang ilmu sekarang dipengaruhi dan disandarkan pada matematika. Sudah diketahui bahwa kita sudah ketahui bahwa ahli binatang yang besar seperti Newton dan Einstein juga ahli matematika besar.
menambahkan kecerdasan kalau ia pelajari dan pahami cara mendapatkan matematika. Seseorang bertubuh bertubuh baik dan kuat kalau sudah dilatih dengan silat yang baik. Lain pandang langkah sikap tantang tang sikap dan tangkisannya terhadap serangan lawan daripada ketika ia masih hijau belum dilatih. Begitulah juga otak yang sudah dilatih oleh matematika, lain sikapnya terhadap sesuatu persoalan daripada otak mentah. Tidak percuma orang barat mendasarkan sekolah rendah dan menengah pada matematika. Lebih dahulu mesti kita definisikan definisi itu sendiri lebih dahulu. Kita kepastian itu apakah definisi itu ialah pertanyaan yang harus mesti kita jawab lebih dahulu. Ialah satu perkara tentang cara berpikir perkara lain, tetapi berhubungan mengena dengan madilog. Boleh dan mesti diuraikan, tetapi tak boleh menyesatkan cara berpikir sesudah cabang sesuatu ilmu alam yang mau diuraikan. Demikianlah pentingnya definisi dalam ilmu alam. Suatu definisi cocok dengan perkara pertama seperti tersebut di atas. Contoh, kita memastikan definisi manusia. Lebih dahulu, kita mesti cari golongan klasiknya. Manusia ialah hewan, tetapi hewan itu luas daerahnya. Tetapi anak-anak pun tahu bahwa monyet bukan manusia dan manusia bukan monyet. Yakni kita percaya bahwa belum tentu besok pengakuan itu tetap benar, tetapi sekarang kita tahu bahwa manusia mempunyai berakal dan monyet tidak cuma berinsting berpikir atau logika, akan tetapi monyet cuma berinsting. Kecerdasan yang berarti kecerdasan yang diberikan alam padanya. Definisi secara ini sudah bisa dijawab dua perkataan. Kedua jawaban itu berhubungan dengan golongan atau kelas yang berbeda, sesuatu benda atau syaratnya sesuai dengan definisi. Dalam hal ini kita mesti naik tingkat. Kita mesti uji terus apakah definisi tadi betul mencukupi. Kalau kita ketahui bahwa semua A sama dengan B, maka sebaliknya kita mesti bertanya apakah semua B sama dengan A. Kalau jawabannya ya, maka benarkah definisi? Kalau tidak, gagal percobaan kita. Kalau tidak gagal percobaan kita. Orang bilang ini tentang gila, otaknya sakit, tak beres lagi kerja otaknya itu. Dulu beres, sekarang tidak. Manusia berotak juga dan berotaknya berpikir juga, walaupun hasil pikiran tak sama dengan buah pikiran normal orang biasa. Walaupun banyak cerita dari pemburu, pengembara, ahli hewan dan tumbuhan yang membuktikan kecerdasan binatang seperti serigala, gajah, monyet, dan kancil pelanduk dalam aspek kehidupan mereka.
Sebaliknya, tak ada tak ada yang bahkan sebaliknya tak ada yang bukan hewan berpikir termasuk jadi manusia, melainkan semua hewan berpikir itu manusia belaka A sama dengan B dan B sama dengan A. Jadi sementara benarlah definisi kita. Manusia ialah hewan yang berpikir. Luluslah ujian pada tingkat kedua. Tetapi kerja kita belum lagi sempurna. Kita mesti naik ke tingkat ketiga. Pada tingkat ini kita mesti periksa apakah kita mencukupi segala syarat sebagai berikut. Definisi seboleh-bolehnya pendek. Definisi itu tak boleh berputar-putar. Definisi itu mesti general umum. Definisi itu boleh mencapai metafor. Definisi itu boleh negatif. Marilah kita jelaskan apa itu. Jelaskan satu persatu. Definisi itu sedapat-dapatnya pendek. Sedapat-dapatnya adalah kalanya tidak boleh dipendekkan. Bukan saja manusia tetapi juga monyet dan ular termasuk hewan. Jadi kalau definisi ini kita balikan dan kita dapat hewan itu manusia, tegasnya ular, kerbau, monyet itu manusia. Begitu juga kalau saya bilang manusia itu hewan bermata dua karena juga kera dan ikan bermata dua. Kalau kita katakan kuda itu binatang memamah, maka definisi itu terlalu lebar sebab kerbau juga binatang memamah. Sebab selainnya buat ditunggangi pangeran Diponegoro, dia juga dipakai buat menarik kereta delman tersebut. Definisi itu tidak boleh berputar-putar. Kesalahan didapatkan kalau tukang memastikan itu memakai berlainan perkataan yang sama artinya. Contoh dari Aristoteles, tumbuhan yaitu barang hidup mempunyai jiwa. Kekuatan jiwa yang berdasarkan kasih seperti kasihan. Kekuatan jiwa. Definisi itu mesti general umum. Lebih diketahui daripada barang yang dipastikan. Hewan lebih umum, lebih luas daerahnya daripada manusia. Demikian definisi di bawah ini, walaupun betul cuma diketahui oleh sebagian kecil manusia saja. Tak perlu kita pergi ke kapal di mana orang pakai semacam jam istimewa yang pekerjaannya yang kurang diketahui orang, kecuali kalau tidak ada jalan lain daripada jalan istimewa tadi. Definisi tak boleh memakai metafor. Kita dengan definisi semua dipastikan, bukan buktikan perkataan gaib. Kalau dapat definisi ini, seorang penyair, kita definisikan anak ikan sebagai gantinya, maka si anak ikan kepalanya selalu dingin, kecuali kalau sudah dimasukkan kuali.
Rohani itu ialah satu kodrat laksana Gang Garuda, Raja Wali, yang mendengari bulan dan matahari, yang menerbitkan bintang dan bumi, yang bisa menjelma menjadi kuman Pasopati memasuki pagar jemari. Apabila Buddha Gautama disesakan oleh muridnya dengan pertanyaan yang berhubungan dengan sifat nirwana, rohani itu jiwa, maka dia jawab, satu, bukankah ini dua, bukankah itu tiga, bukankah itu ini atau itu. Memakai logika, walaupun berdasarkan mistik, maka di masyarakat Indonesia pun tidak berjumpa dengan jawaban lain selain dalam ilmu gaib. Baru kalau didefinisikan, yang berarti diorganisir, disusun, diumumkan baru segala bukti terwujud. Pasal 2. Matematika, ilmu tentang lapangan dan bilangan angka yang kita pakai sekarang pada semua sekolah yang berdasarkan tata cara barat ialah matematika yang disusun amat penting sekali dalam suatu ilmu alam sekarang. Tidaklah dia saja akan ambil sebagai modal berhitung aritmatika, janganlah memakai jalan aljabar. Pengertian dari guru itu adalah berarti sekali. Sedangkan udara yang juga termasuk golongan sebagai ruang alam yang tak berbatas oleh muka, berarti benda. Seterusnya, semua benda berwarna atau tidak ialah sebagian dari ruang alam. Golongan dan perbedaan adalah segala sifat penting dan termasuk geometri yang bukti dipakainya seperti badan, muka disebut tadi setelah memperingati bahwa definisinya itu ada kecocokan. Nyatalah sudah bahwa muka dan garis titik yang kita namakan bukti tidak seperti bukti biasa yang boleh kita saksikan dengan lima panca indera kita. Cara berpikir yang gitu, yang menjalani bukti yang teristimewa masuk pada daerah geometri tadi. Saya juga berkenaan langsung atau tidak dengan cara yang dipakai saat menjalani perkara di luar ilmu ukur geometri. Sebab itu cara berpikir dalam ilmu ukur penting sekali buat latihan otak. Terima kasih.